Jemaat Tuhan, Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Ajakan beribadah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bakti 18 bait pertama, kedua, dan ketiga. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertaimu juga. Besarkan
sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa seringnya kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kita bakti 27 bait pertama dan kedua, ya Tuhan kami mengaku. Ya Tuhan kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir, dengan-Mu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu, dengarlah berita anugerah pengampunan dari 1 Yohanes 2 ayat 2 yang mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak.
Saudara-saudara jemaat kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 5 sampai dengan 10. Efesus 5 ayat 5 sampai dengan 10 yang mengatakan, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk persekutuan yang beribadah yang boleh kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami memuji-muji dan memuliakan Engkau. Kami juga membuka kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Namun kami selalu sadar kelemahan dan keterbatasan kami ketika kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami boleh bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan kami yang semakin lebih baik akan Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas.
dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari, dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi suatu rahasia umum di negeri ini bahwa sering terjadi serangan dan anarkis dalam bentuk amuk massa dari kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain terkait suku, ras, agama atau kepercayaan yang dianutnya, atau karena perbedaan kepentingan dan sebagainya. Bukan hanya saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata sejak dahulu kala yang namanya amuk massa dan tindakan anarkis sudah sering terjadi, seperti yang nampak dalam bacaan firman Tuhan ini. Bacaan firman Tuhan ini menceritakan pelayanan Rasul Paulus dan Silas di Tesalonika. Seperti biasa, ketika Paulus dan rekan sepelayanan dalam pemberitaan Injil itu tiba di suatu kota atau daerah tertentu, pasti yang pertama-tama mereka lakukan adalah mencari rumah ibadat dan kemudian masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Bukan hanya beribadah, tapi mereka mengajar tentang Mesias. Bahkan dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini, 3 hari Minggu berturut-turut mereka membicarakan bagian-bagian dari kitab suci yang membicarakan atau menubuatkan tentang Mesias. Bahwa Mesias itu harus menderita dan mati, tapi kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan memasuki kemuliaannya. Lalu Paulus menunjukkan bagaimana di dalam diri Yesus nubuat tentang Mesias itu tergenapi. Kemudian Paulus memberitakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Melalui pemberitaan Paulus dan Silas, beberapa orang Yahudi mengaku percaya. Karena hingga saat ini konsep Mesias pada orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Mesias itu adalah orang yang akan mendirikan kerajaan Israel secara dunia dan akan membebaskan mereka secara politis, menjadi penghalang untuk mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Dikatakan juga bahwa banyak orang Yunani menjadi percaya dan takut Tuhan,
termasuk Yason dan saudara-saudara lain yang bersama mereka. Juga minat yang lebih yang dimiliki oleh kaum perempuan terkemuka dan juga kesediaan hati untuk mendengar dan menerima berita Injil yang diberitakan Paulus dan Silas. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika mereka bertekun sungguh-sungguh dalam mendalami bagian kitab suci yang berbicara tentang Mesias. Bahkan kalau kita lihat dikatakan 3 hari Sabat berturut-turut. Roh Kudus bekerja di antara mereka, mengubahkan hati mereka sehingga mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang tidak mau bergabung dengan Paulus dan Silas. Mereka menolak berita Injil yang diberitakan Paulus dan Silas dan mereka menjadi iri hati. Mereka tidak bisa menerima bahwa banyak orang telah mendengar dan mengakui berita Injil. Tapi mereka tidak berani membuat keributan karena mereka tinggal di Tesalonika yang merupakan daerah atau wilayah Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu mereka menyogok bandit-bandit atau preman-preman pasar agar mereka menyebarkan bermacam-macam kabar bohong tentang Paulus dan Silas dengan membuat keributan dan kekacauan di kota tersebut. Mereka menyerbu rumah Yason untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya karena Paulus dan Silas segera meninggalkan kota tersebut karena keadaannya yang sangat berbahaya bagi mereka berdua. Lalu mereka menyeret Yason dan beberapa orang ke hadapan pembesar-pembesar kota. Karena Yason telah menerima Paulus dan Silas menumpang di rumahnya. Mereka menuduhkan bahwa Paulus dan Silas telah bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota itu mendengar semuanya, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara yang lain, mereka pun dilepaskan. Tidak jelas jaminan apa yang diberikan oleh Yason. Mungkin sejumlah uang atau mungkin diri mereka sendiri yang dijadikan jaminan bahwa Paulus dan Silas tidak akan lagi bertindak macam-macam. Hal ini merupakan tindakan yang berani dari Yason dan dari saudara-saudara yang lain karena taruhannya nyawa. Mereka berani membayar harga untuk melindungi Paulus dan Silas sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan Injil. Semuanya itu karena pekerjaan Roh Kudus yang telah mengubahkan hati mereka dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa dalam pemberitaan Injil itu selalu ada tantangan dan rintangan. Tapi seperti istilah yang sering kita dengar, makin dibabat makin merambat, atau mati satu tumbuh 1000, itulah pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dihalangi atau dihambat oleh apapun juga, apalagi oleh pekerjaan manusia. Oleh karena itu, jangan heran jika sampai saat ini penghambatan-penghambatan atau penolakan-penolakan terhadap gereja Tuhan karena pemberitaan Injil Yesus Kristus masih ada. Tapi kita bisa melihat sekalipun dari dahulu sampai sekarang gereja-gereja Tuhan mengalami penghambatan dan penolakan-penolakan, tetapi gereja Tuhan tetap terus bertumbuh dan orang-orang Kristen terus bertambah-tambah. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus Tuhan sendiri terus bekerja dalam gerejanya
dalam diri orang percaya hingga saat ini. Tindakan-tindakan menghasut, memprovokasi massa, serta melakukan hal-hal yang merugikan sesama seperti gosip, provokasi, fitnah, dan lain sebagainya hanya karena tidak sepaham atau tidak sependapat atau kesalahpahaman atau tidak sesuai dengan ide-ide kita dan sebagainya, seharusnya tidak boleh menimbulkan perseteruan, apalagi konflik dengan orang lain bagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, kita tetap harus membuka diri terhadap kehadiran orang lain. Oleh karena itu, kita harus berhikmat ketika menghadapi sesama yang mengamuk dan tindakan anarkis hanya karena perbedaan pemahaman. Tugas kita sebagai gereja adalah tetap, yaitu memberitakan kabar sukacita, kasih, pengampunan, dan janji keselamatan di dalam Yesus Kristus itu kepada banyak orang, kepada dunia ini. Persoalan seorang mau percaya akan Kristus atau tidak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan atau usaha kita manusia. Oleh karena itu, keterbukaan kita terhadap kehadiran orang lain itu penting, yaitu dalam rangka memberi kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus bagi mereka. Dan Tuhan juga berjanji bagi setiap orang yang mengikut Dia dan melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan penyertaannya. Tuhan akan memampukan, memberi kuasa atau otoritas. Tapi yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa orang yang sungguh-sungguh dan mau membayar harga, serta mau berkorban, serta mau menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil atau kabar sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca lebih lanjut bacaan firman Tuhan ini, memang Paulus dan Silas akhirnya meninggalkan kota Tesalonika dan mereka berangkat ke Berea. Tapi di Berea pun mereka memberitakan Injil. Artinya meski ada tantangan dan rintangan, tapi Paulus dan Silas tidak berhenti memberitakan Injil. Tantangan dan rintangan yang ada tidak membuat mereka kemudian enggan dan berhenti memberitakan Injil. Tapi mereka tetap bersemangat, mereka tetap setia karena Tuhan menyertai dan memampukan. Demikian juga bagi kita saat ini, bahwa tugas pemberitaan Injil juga dinyatakan kepada kita, para pengikut Kristus saat ini. Berita tentang Mesias, berita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetap harus kita kumandangkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Bagaimana kita menyaksikan kepada orang lain bahwa kita hanya percaya kepada Yesus dan meninggalkan segala kepercayaan pada kuasa-kuasa lain, karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana kita juga menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang tangguh, yang tidak gampang menyerah ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita, termasuk tantangan atau ujian iman. Kuncinya adalah bagaimana kita bertekun dengan sungguh-sungguh dalam mendalami firman Tuhan, dan bagaimana melalui kuasa Roh Kudus firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, mengubahkan, membimbing, dan memampukan kita sehingga iman dan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin bertumbuh. Kita mengenal siapa Yesus Kristus yang kita imani dan percayai itu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kuasa yang lebih dari kuasa manapun, yang mampu menolong kita dalam berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup, dan terlebih Tuhan yang memberikan keselamatan dan jaminan hidup kekal bagi kita. Tapi untuk mengerti akan kebenaran Tuhan lewat firman-Nya, itu bukan karena kemampuan dan kepandaian kita sendiri, tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Seperti orang-orang Farisi yang pandai dan tahu akan isi kitab suci, tapi mereka tidak mampu
menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka tidak percaya akan Yesus. Mereka hanya berpikir dengan kemampuan akal pikiran manusia mereka semata, yang hanya melihat pribadi Yesus sebagai manusia biasa, yaitu anak Yusuf, si tukang kayu yang mereka kenal. Dan pada akhirnya mereka membunuh dan menyalibkan Yesus. Demikian juga bagi orang Kristen, bagi kita saat ini. Kita banyak diperhadapkan, banyak orang Kristen yang pandai dan fasih berbicara tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Tapi semuanya itu tidak teraplikasi dalam kehidupannya, karena mereka tidak membuka hati untuk Roh Kudus, sehingga tidak ada kerendahan hati untuk mau dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang dipelajari itu tidak mengubahkan kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, persekutuan hidup dengan Tuhan dan firman-Nya adalah sangat penting dan menentukan. Sejauh mana firman Tuhan yang selalu kita baca, kita renungkan itu mengubah kehidupan kita. Artinya firman itu kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari dan kita aplikasikan. Seperti yang disaksikan dalam firman Tuhan ini. Ketika mereka bertekun dalam membaca dan mendalami kitab suci atau firman Tuhan, kehidupan mereka diubahkan. Mereka yang tidak percaya atau ragu dan tidak mengenal siapa Yesus, mereka menjadi yakin dan memberi diri mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang takut Tuhan, termasuk Yason dan para perempuan terkemuka. Setelah mereka menerima dan percaya Yesus, mereka berani menghadapi tantangan iman. Bahkan Yason dan beberapa saudara yang lain berani menghadapi pembesar-pembesar kota dan memberikan jaminan bagi Paulus dan Silas. Itu semua terjadi karena mereka telah diubahkan dan Roh Kudus bekerja bagi mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa lama kita menggumuli dan mendalami firman Tuhan? Berapa banyak firman Tuhan itu diperdengarkan kepada kita? Berapa banyak firman Tuhan kita baca dan kita renungkan dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita sehingga menjadi lebih baik? Apakah firman itu benar-benar teraplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam relasi dan perjumpaan kita dengan orang lain? Apakah firman Tuhan itu membuat kita semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman kepada Tuhan Yesus dan semakin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita? Apakah firman Tuhan juga menumbuhkan keyakinan akan jaminan penyertaan Tuhan sehingga kita dimampukan menghadapi tantangan-tantangan iman yang ada? Firman Tuhan apakah mengubahkan kita, memberi kita kekuatan untuk kita terus mampu bersaksi akan Yesus bagi orang lain? Pertanyaan-pertanyaan ini biarlah menjadi refleksi kehidupan kita masing-masing ketika kita menjadi pengikut-pengikut Yesus. Yang kita sadari bahwa sebagai pengikut Yesus, kita tidak lepas dari tantangan-tantangan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian kita akan Yesus juga harus kita nyatakan dalam ketaatan dan kesetiaan kita melayani Dia dalam berbagai bidang hidup. Kita juga harus dapat menerima kehadiran orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Keterbukaan kita dengan orang lain ini penting dalam rangka kita memberi kesaksian akan Yesus. Hal ini merupakan panggilan Tuhan bagi kita orang percaya. Terlebih di masa-masa pandemi saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita juga dipanggil bersama-sama orang lain
dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, untuk mengupayakan dan mengerjakan hal-hal yang positif untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan dalam hidup bersama. Bagaimana kita baik sebagai orang percaya maupun sebagai gereja terlibat dalam tindakan-tindakan pemulihan kehidupan masyarakat karena pandemi COVID-19. Karena dengan pandemi COVID-19 banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang menderita, sehingga banyak orang yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, kesaksian kita akan Yesus juga kita nyatakan dalam kepedulian kita kepada sesama, terlebih bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang memerlukan kabar sukacita dari Tuhan, kasih dan pengampunannya. Sekalipun akan ada tantangan, tapi semuanya itu jangan menjadikan kita lemah, undur, dan terus tidak melayani. Kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa tantangan itu selalu ada, dan tantangan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Seperti Paulus dan Silas, bahwa tantangan juga datang dari orang-orang Yahudi sendiri. Tapi karena mereka sadar bahwa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, mereka terus maju dan pantang mundur. Mereka yakin akan jaminan penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, biarlah kita terus yakin akan jaminan penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam seluruh pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, dan kita terus berpegang pada kebenaran firman-Nya dan memelihara firman-Nya itu dalam hidup yang kita jalani setiap hari. Bagaimana kita menghidupi firman itu, kita memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan ini dalam terang firman Tuhan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga orientasi hidup kita tidak hanya tertuju untuk diri kita sendiri, tetapi tertuju bagi orang lain, terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari jadas di depanku datang air yang sedap. Dari jadas di depanku datang air yang sedap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri
untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing dengan hati dan sikap sempurna berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan-Mu, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan sebagai pengikut Kristus untuk kami dapat menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam hidup kami, terlebih tantangan iman. Dan biarlah kami semakin bertekun dalam mendalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan tidak hanya kami baca, tidak hanya kami pelajari, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan itu mengubahkan kehidupan kami untuk semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman dan mengenal Tuhan Yesus secara lebih benar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terlebih kebenaran firman-Mu itu teraplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana relasi dan perjumpaan kami dengan orang lain, untuk kami terus menyatakan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus Tuhan yang mematrikannya di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami berlakukan. Terlebih agar kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap mampu bersaksi akan Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, meskipun kami menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, secara khusus GPIB di Indonesia. Engkau memberkati fungsionaris Majelis Sinode, Engkau juga memberkati kegiatan-kegiatan baik dari tingkat sinodal maupun ke jemaat-jemaat, dan terlebih kami juga berdoa untuk persidangan Sinode ke-21 yang terpusat di Surabaya secara daring. Biarlah Tuhan juga memberkati segala persiapan-persiapannya. Tuhan memberkati panitia pelaksana, fungsionaris Majelis Sinode, dan juga jemaat-jemaat yang terlibat, agar persidangan Sinode tersebut boleh berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah lewat persidangan Sinode tersebut boleh memberikan arahan yang jelas, mengambil keputusan yang sangat bermanfaat bagi gereja-Mu, khususnya GPIB, untuk melaksanakan tugas panggilan pengutusan dalam konteks saat ini, di masa-masa pandemi, bahkan pasca pandemi nantinya. Bapa di surga, kami mau pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk GPIB Baskara Surabaya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di jemaat-Mu, agar semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para pelayan-Mu Tuhan, yang Tuhan sendiri telah tetapkan, Tuhan sendiri telah pilih, Tuhan panggil, Tuhan utus. Tuhan perlengkapi terus. Kami juga berdoa bagi seluruh presbiter, kami berdoa untuk PHMJ, kami berdoa untuk seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, panitia. Kami juga berdoa untuk pelayan PAPT
untuk BPPJ, untuk karyawan kantor dan kostor. Biarlah kami boleh bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Untuk kami senantiasa mengedepankan Tuhan, menjunjung tinggi kebenaran Tuhan yang didasari oleh kasih dan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam pelayanan kami bersama Tuhan boleh mendatangkan damai sejahtera satu dengan yang lainnya, dan kami boleh memajukan persekutuan kami di Jemaat GPIB Baskara Surabaya ini, sehingga gereja-Mu boleh hadir semakin menjadi saksi dan berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada dan berada. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan dan menolong kami semua, dan semuanya semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan kami sebagai gereja, harapan-harapan kami, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami Tuhan sebagai gereja-Mu. Tuhan berkati, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap memberikan kami hikmat, kemampuan, kekuatan untuk kami tetap dapat berpelayanan Tuhan di masa-masa pandemi, bahkan pasca pandemi nantinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga tetap memberikan kami kekuatan iman untuk kami terus mengandalkan Tuhan dan mengedepankan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami bersama. Kami tetap sehati sepikir, kami tetap saling bergandengan tangan dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan dengan seluruh pergumulan yang ada. Tuhan menilik melawat kami semua satu persatu, keluarga tiap keluarga. Tuhan juga memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam keseharian kami. Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dan biarlah kami juga mendasari seluruh kehidupan kami berdasarkan firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan, dan kami juga dimampukan dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing di segala bidang hidup. Bapa di surga, Engkau juga menilik pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Apapun itu, Tuhan campur tangan dan menolong. Tuhan memberikan yang terbaik, jalan keluar di tengah-tengah masalah dan kesulitan-kesulitan kami Tuhan. Biarlah dalam segala perkara kami tetap mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan pertolongan. Bapa di surga, kami juga senantiasa mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan kesehatan, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup melindungi kami. Oleh karenanya Tuhan selalu memberkati upaya-upaya baik yang kami lakukan untuk menjaga diri dan kesehatan kami. Terlebih biarlah iman dan pengharapan kami kepada Tuhan terus kuat dan bertumbuh. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan yang terus kami jalin terpelihara dengan baik. Oleh karenanya kiranya Tuhan selalu membimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit dan membutuhkan proses pemulihan kesehatan yang lebih lanjut dari Tuhan. Biarlah Tuhan melawat menilik mereka semua Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Ina Wasnaya pasca operasi dalam proses pemulihan Tuhan. Engkau tetap terus bekerja memulihkan dan memberikan kesembuhan baginya. Juga untuk saudara Teti Porung Tuhan, biarlah Tuhan juga terus menyatakan kasih kuasa-Mu untuk menyembuhkan ia Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, kami juga mendoakan untuk Ibu Feni Staldendeng, untuk Ibu Dinaria Sinaga juga dalam proses pemulihan, Ibu Sihite, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu
dan juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan keterbatasan fisik. Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan untuk mereka semua, terlebih kekuatan iman. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan terus menghibur dan memberikan kekuatan iman, yang berbeban berat dengan banyak hal dalam kehidupan ini, Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan. Seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan, kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk keluarga-keluarga dalam jemaat. Secara khusus dalam minggu ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Yan Pelenkahu Cumaunang, keluarga Nyonya Sunarti Basyar di sektor 1, keluarga Hari Hartono Kurniawan Stal, keluarga Bernardinus Openg di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memampukan dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka emban dan kerjakan. Tuhan juga memberkati dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan juga menolong dan memberkati untuk harapan-harapan yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama saudara-saudara kami Tuhan yang bersukacita dan bersyukur karena hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun kelahiran. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mau bawa kepada Tuhan untuk Bapak Edi Puspito, untuk Bapak Harun Utama Nenggolan, untuk Nyonya Rin Teguh Handayani Sangke, untuk Saudari Stefani Natasia Gabriela Stal, untuk Saudari Felicia Beatrix Wungkana, untuk Nyonya Atik Suprihatin, untuk Nyonya Susanawati Porung Yasaputra. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang bersukacita karena hari ulang tahun ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam pendidikan. Biarlah Tuhan senantiasa nyatakan yang terbaik. Apa yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka, Tuhan berkati. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan kiranya menolong. Dan biarlah pemeliharaan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka selama ini, Tuhan tetap terus lanjutkan dalam kehidupan kedepannya Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Tuhan senantiasa memberikan kasih dan perlindungan-Mu bagi mereka semua. Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami pertaruhkan Tuhan seluruh keberadaan kami Tuhan hanya kepadamu, juga sukacita-sukacita lain yang kami rasakan, biarlah semuanya itu boleh menjadi ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga tetap menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami bersama, yaitu pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Biarlah Tuhan tetap menyatakan kasih kuasa-Mu agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir Tuhan. Tuhan tetap memberkati segala upaya-upaya baik yang dilakukan pemerintah, gereja, instansi-instansi, bahkan kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun perseorangan di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati program vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan juga tetap memberkati tenaga kesehatan dan relawan-relawan yang masih bekerja hingga saat ini untuk menangani pasien COVID, dan juga upaya-upaya pemerintah. Biarlah Tuhan campur tangan dan menolong. Dan kami juga tetap mendoakan bagi masyarakat yang terpapar dan dirawat di rumah sakit atau menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah-rumah isolasi. Tuhan juga memberkati, memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Kami juga bersyukur untuk banyak masyarakat yang sudah sembuh. Tuhan, kami mau pertaruhkan semua hanya ke dalam tangan kasih-Mu, juga pemerintah negara dan bangsa kami dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, dan juga dalam menghadapi berbagai-bagai krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kesehatan. Biarlah Tuhan juga memberkati. Tuhan campur tangan, Tuhan juga tetap memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden Jokowi sampai ke aparat yang paling rendah. Tuhan, kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita, mereka anak yatim piatu, janda duda, mereka fakir miskin, mereka yang menderita karena korban ketidakadilan dan juga berbagai-bagai bentuk penderitaan yang ada. Tuhan melawat menilik mereka semua dan Tuhan juga memberkati. Tuhan memakai kami anak-anak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan saat ini. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati kami semua yang sudah melayani Tuhan. Kami jemaat yang sudah beribadah, biarlah Tuhan memberkati kami. Sehingga ketika kami memasuki minggu kerja yang baru, kami selalu yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan yang memampukan kami dalam tugas tanggung jawab yang harus kami emban dan kerjakan. Bahkan ketika kami harus menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami selama ini, Tuhan tetap terus akan menyertai kehidupan kami ke depannya. Inilah ungkapan syukur dan harapan kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Kita menyanyi Gita Bakti 80 bait pertama, 2, dan 3. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 19 September 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Keluarga Gabungan. Ibadah Keluarga Gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 19 WIB bertempat di keluarga Nyonya Deborah Suroso secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman, Diaken Bapak Rudi Breviporung, Liturgos Penatua Bapak Tanjung Asangkai, dan Diaken Bapak Antonius Sujono. Organis Saudara Johan Soilait, pemandu lagu Ibu Dwi Wirnarni, penata layan multimedia Saudara Aryan Simanjuntak. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak layan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak G. Bistal, Liturgos Kak Karina Basyar, penata layan multimedia Kak Ebi Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Taruna akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak taruna dalam ibadah PT tersebut. Penata layan, pelayan firman, Kak Michael, penata layan multimedia, Kak Tara Supailuwakan, pengurus bertugas, Kak Julia Wicaksono, dan teruna yang berdoa pembukaan, Adik Johanna Soilait, persembahan Adik Heiser Budiman.
Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Harun Nainggolan secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran Bapak-Bapak dalam ibadah Pelkat PKB tersebut. Pelayan firman, Penatua Bapak Hari Basuki Noto Broto, Liturgos Bapak Denny Porung. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pukul 19 WIB bertempat di Saudari Felicia Wungkana secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman, Diaken Bapak Syarif Permana, Liturgos Saudara Fongki Hukubun. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan akan diadakan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 19 WIB bertempat di Ibu Mercy Sagrim Kalile secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu di dalam Pelkat PKP tersebut. Pelayan firman, Penatua Nyonya Foniko Saryanto Kansil, Liturgos Ibu Wiwit Sudi Pracahyo, Prokantor Ibu Nancy Porung. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, saat ini akan dilaksanakan peralihan dan penyerahan anak layan PA ke Pelkat PT untuk disaksikan jemaat. Atas nama pengurus dan pelayan Pelkat PA, kami menyerahkan anak layan kami, Pramuditya Yuda Baskara, kepada majelis jemaat untuk diserahkan ke Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja, atas nama Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya, menerima penyerahan dan peralihan dari Pelkat PA, anak layan Pramuditya Yuda Baskara ke Pelkat PT, dan kemudian diserahkan kepada pengurus dan pelayan PT untuk dilanjutkan bimbingan dan pembinaan imannya melalui pelayanan di Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hidupnya merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.